Sobat Noba, BTTH Rana Kaisar episode 740 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menemukan dan menghancurkan mahkota emas, inti kehidupan penguasa ilusi dan mimpi. Dengan kekuatan segel dewa kekosongan, teknik jemari penghancur huyuan, serta ledakan bendera penjinak jiwa, ia berhasil menembus semua pertahanan sang penguasa. Mahkota emas pecah, wujud asli penguasa ilusi dan mimpi muncul dalam keadaan lemah dan tidak stabil. Tanpa mahkota, ia mulai ditarik oleh hukum dunia untuk dilenyapkan. Sementara, kebenciannya sepenuhnya tertuju pada Xiaoyan. Penguasa ilusi dan mimpi tampak sepenuhnya kehilangan akal. Sejak detik mahkota emasnya hancur, semua rencananya berantakan. Dan tanpa mahkota itu, ia akan lenyap dari dunia ini. Kehilangan menyapu dirinya, kekuatan jiwa yang bergolak di seluruh tubuhnya meluap-luap, berusaha menyeret Xiaoyan ke dalam mimpi tanpa akhir. Namun, Xiaoyan juga memahami bahwa kemenangan atau kekalahan hanya tinggal sekejap. Meski penguasa ilusi dan mimpi melepaskan kekuatan jiwanya yang paling dahsyat, itu hanyalah cahaya terakhir sebelum padam. Xiaoyan segera mengerahkan jiwa pergerakan void. Seketika, tak terhitung lubang cacing terbentang di sekelilingnya, membuat tubuhnya melesat dan berpindah-pindah di antara ruang-ruang kecil itu. Kondisi ini membuat penguasa ilusi dan mimpi tak mampu mengunci posisinya. Xiaoyan hanya perlu menunda waktu. Apabila cukup lama, musuhnya akan kalah dengan sendirinya. Ia juga menggantungkan bendera penjinak jiwa di ruang hampa untuk membuat penguasa ilusi dan mimpi semakin tak berdaya. Hal itu membuat musuhnya murka dan panik. Ia berusaha menangkap Xiaoyan yang terus berpindah, namun sia-sia. Seperti perkiraan Xiaoyan, kekuatan penguasa ilusi dan mimpi merosot cepat seperti api yang berkorbar sesaat lalu padam. Merosotnya bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tidak, aku, bangsa Siming, berbakat luar biasa. Aku adalah penguasa Sanhai. Bagaimana mungkin aku jatuh seperti ini? Aku tidak akan kalah, tidak akan mati, teriaknya dengan suara marah yang menggema. Tiba-tiba, sebuah nama meluncur dari mulutnya dengan raungan. Xinting. Nama itu membuat Xiaoyan tertegun. Xinting, Raja Putri Duyung Xinting. Sosok yang selama ini terlihat tidak serius dan tampak tidak memiliki kekuatan berarti. Mengapa penguasa ilusi dan mimpi memanggil namanya saat ini? Sejak memasuki wilayah rahasia milik penguasa ilusi dan mimpi, Xiaoyan telah menemukan Raja Tianzang, Shuang Huang, dan Feng Xi di antara deretan bayangan, namun hanya Xinting yang tidak terlihat. Seketika, seberkas cahaya melesat dari kejauhan. Xinting muncul, dan dari tubuhnya memancar kekuatan jiwa yang amat luar biasa. Bahkan Xiaoyan pun terkejut. Kekuatan itu sama sekali tidak terdeteksi sebelumnya. Kini, setelah berpikir ulang, Xiaoyan menyadari kenyataannya. Xinting bukanlah terperangkap dalam rahasia itu. Ia dan seseorang bernama Zhao sudah lebih dulu direbut tubuhnya oleh bangsa Siming. Xiaoyan memang telah curiga tentang identitas Xinting, namun tak menyangka ia menyembunyikan jiwa sekuat ini. Rupanya, dialah kartu truf terakhir penguasa ilusi dan mimpi. Bayangan raksasa, penguasa ilusi, dan mimpi menyusut cepat lalu menyatu masuk ke antara alis Xinting. Xiaoyan tak tinggal diam. Ia segera mengaktifkan bendera penjinak jiwa dan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya. Dengan mengangkat tangan, ia menekan teknik Hun Yuan Zhen Mi Zi, mengarahkan langsung pada bayangan jiwa musuh. Kekuatan jiwa putih bakabut itu menghantam sosok penguasa ilusi dan mimpi, membuat jiwanya terhentak keras. Xiaoyan melesat mendekati Xinting sambil membawa bendera penjinak jiwa dan petir mengelilingi tubuhnya. Di saat bersamaan, ia memicu racun yang sebelumnya ia tanam di tubuh Xinting. Tubuh Xinting bergetar hebat. Jelas penguasa ilusi dan mimpi tidak menduga Xiaoyan sudah menyiapkan jebakan ini.
Wajah Xinting berubah drastis. Di belakangnya, ruang hampa robek dan membentuk celah yang dalam. Meski sebagian kekuatan penguasa ilusi dan mimpi belum sepenuhnya terserap, tubuh Xinting tersedot masuk dan lenyap dalam sekejap. Sisa jiwa penguasa ilusi dan mimpi memekik dan tertawa getir. Xiaoyan segera mengayunkan tangannya dan mengurungnya di dalam wadah jiwa. Penguasa ilusi dan mimpi sangat memahami bahwa sedikit saja ia ragu, maka kartu truf terakhir dan wadah jiwanya akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Itulah sebabnya ia memilih kabur. Meski berhasil lolos, ia hanya meninggalkan sebagian kecil jiwanya. Luka yang dideritanya pasti jauh lebih parah. Saat sisa jiwanya dimasukkan ke dalam wadah, sebuah cahaya berkilau di tempat itu. Xiaoyan melihat sepotong kristal berbentuk tak beraturan, seperti prisma segi banyak. Ketika ia menatap permukaannya, ia melihat banyak versi dirinya tercermin dari berbagai sudut. Apakah ini bintang ilusi mimpi? Ia merasakan kekuatan aturan yang unik terpancar dari dalamnya. Meski hanya samar, tampaknya ia hanya pecahan dari keseluruhan benda tersebut. Sayang sekali, penguasa ilusi dan mimpi berhasil lolos. Membiarkan akar tidak dicabut bersih hanya akan menimbulkan ancaman tak terduga di masa depan. Xiaoyan mencoba menggunakan jiwa lubang void untuk melacak musuhnya. Namun, seperti rubah tua, penguasa ilusi dan mimpi telah memperhitungkan semuanya dan menghilang tanpa jejak. Bintang ilusi mimpi di tangan Xiaoyan tampaknya merupakan sumber jiwa dunia Shanghai. Namun, tidak lengkap. Bagian terpenting dibawa lari oleh penguasa ilusi dan mimpi. Setelah ia pergi, ruang hampa di sekeliling Xiaoyan runtuh dalam sekejap. Kehampaan mulai retak dan hancur. Di tempat itu, selain Xiaoyan dan pasukan iblis yang dibawa Ye Tian, ada pula para pencari peluang yang memasuki rahasia tersebut. Kehampaan mulai retak dan hancur. Di tempat itu, selain Xiaoyan dan pasukan iblis yang dibawa Ye Tian, ada pula para pencari peluang dan memasuki rahasia tersebut. Mereka semua terbangun dari mimpi seketika penguasa ilusi dan mimpi menghilang, memicu kekacauan besar. Xiaoyan mengurutkan kening lalu memerintahkan Ye Tian untuk mengumpulkan seluruh iblis. Ia membuka lubang cacing raksasa setinggi ratusan meter, lalu melompat masuk untuk meninggalkan ruang rahasia itu. Lubang cacing sengaja ia buat besar, memberi para pencari peluang kesempatan untuk kabur. Tanpa jalan keluar, mereka akan terjebak dan mungkin musnah terseret arus ruang. Makhluk-makhluk buas Shanghai berhamburan keluar. Setelah mengalami siksaan dalam mimpi, mereka tanpa ragu segera melarikan diri. Tak lama kemudian, sebuah sosok tegap namun lelah menyibak ruang dan muncul di dasar laut yang gelap. Raja Tianzang, Xuan Huang, dan Feng Xi sudah menunggunya. Saudara Xiaoyan, seru Xuan Huang penuh kekhawatiran. Memeriksa keadaan Xiaoyan sebelum akhirnya menghela nafas lega. Syukurlah, mimpi itu sangat berbahaya. Jika bukan karenamu, kami mungkin selamanya terperangkap di dalamnya. Xiaoyan mengangguk pelan. Untuk menyelamatkan mereka, Goyan harus mengorbankan banyak hal. Ia kini terbaring tak sadarkan diri. Nafasnya lemah, jelas terluka lebih parah daripada sebelumnya. Bahkan, dibanding kejadian di lembah Xianmo, kondisi Goyan sekarang jauh lebih buruk. Xiaoyan benar-benar khawatir dan tak tahu harus berbuat apa. Pecahan bintang ilusi mimpi yang ia dapatkan tidak membuatnya tertarik. Ia justru memikirkan apakah benda itu bisa ditukar dengan metode atau obat untuk memulihkan Goyan melalui He Xian Ren. Xuan Huang tiba-tiba berkata, "Saudara Xiaoyan, setelah keluar dari sana, kami telah mengawasi ruang ini. Ada seseorang yang mencoba kabur. Kami bertiga menghajarnya hingga terluka parah, dan Feng Xi berhasil menyegelnya." Xuan Huang menoleh ke arah Feng Xi. Feng Xi mengangkat tangan, dan sosok yang diselimuti cahaya beku muncul dalam keadaan mengenaskan. Xiaoyan terkejut. Sosok itu adalah Yao Nantian yang entah bagaimana berhasil memecah ruang rahasia penguasa ilusi dan mimpi dan berhasil melarikan diri, namun akhirnya tertangkap oleh mereka.